In 1906, a boy named Soichiro Honda was born in Japan. He grew up in his father's small workshop, obsessed with machines. At just 15, he moved to Tokyo to work in a car repair shop. In 1937, he started making piston rings, but Toyota rejected his work. Instead of quitting, he studied metallurgy and perfected his craft until Toyota accepted them. During World War II, his factory was destroyed twice, first by bombs, then by an earthquake. Soichiro sold the remains to Toyota and took a break. After the war, Japan needed cheap transport. Soichiro took a small engine from a military radio generator and attached it to a bicycle. It became a hit. In 1948, he founded Honda Motor Company with Takeo Fujisawa. From the legendary Honda Cub to becoming the world's largest motorcycle maker, Honda even entered the car market and conquered America. That is the story of Honda. Selamat pagi, nama saya Felis. Di video ini saya akan membahas strategi bisnis internasional Honda. Honda Motor Company Limited adalah perusahaan multinasional global yang berkantor pusat di Minato, Tokyo, Jepang. Didirikan oleh Soichiro Honda pada tahun 1948. Honda dikenal sebagai produsen terkemuka di dunia untuk sepeda motor, mobil, dan berbagai produk bertenaga atau power products. Sebagai perusahaan multinasional, kelangsungan hidup Honda sangat bergantung pada kemampuannya untuk beroperasi secara efektif di berbagai lingkungan politik, kelembagaan, hukum, dan budaya yang berbeda di seluruh dunia. Sejalan dengan code of conduct mereka yaitu, in order to earn the trust of our stakeholders and achieve sustainable growth, we must not only comply with laws and regulations, but also practice honest and ethical behavior. Honda menjadi perusahaan Jepang pertama yang memproduksi mobil di Amerika Serikat, dan meraih kesuksesan signifikan di Asia Tenggara dan India. Keberhasilan ekspansi global Honda tidak terlepas dari strategi bisnis yang cerdas dan terintegrasi, yang memadukan keunggulan teknologi global dengan pemahaman mendalam tentang pasar lokal. Secara global, 28 juta unit Honda sudah tersebar di berbagai belahan dunia. Untuk penyebaran lebih jelasnya boleh dilihat di gambar ini. Meskipun kantor pusatnya berada di Jepang, perusahaan Honda memiliki fasilitas produksi dan operasional di seluruh dunia. Honda menerapkan strategi global dengan 6 wilayah operasi utama yang mencakup lebih dari 124 pabrik di 28 negara. Berikut adalah daftar beberapa negara tempat Honda beroperasi dan memiliki fasilitas manufaktur. Di Asia, Honda berinvestasi besar dengan mendirikan pabrik manufaktur mobil, sepeda motor, dan produk kelistrikan di negara-negara seperti Jepang, Indonesia, Tiongkok, India, Thailand, Filipina, Pakistan, Malaysia, dan Vietnam. Wilayah Oseania yang mencakup negara seperti Australia dan Selandia Baru lebih berfokus pada impor, distribusi, dan penjualan. Mereka tidak memiliki pabrik manufaktur mobil skala besar. Di Amerika Utara, Honda beroperasi dan memiliki fasilitas manufaktur di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sementara di Amerika Selatan ada Brasil, Argentina, dan Peru. Di Eropa ada Belgia, Inggris, Austria, dan Republik Ceko. Honda sempat mengoperasikan fasilitas manufaktur di Inggris. Meskipun sekarang sudah tidak lagi, tapi operasi penjualan dan pemasaran mobil di Inggris masih tetap berjalan. Di Indonesia, bisnis Honda dijalankan melalui PT Astra Honda Motor untuk sepeda motor dan PT Honda Prospek Motor untuk mobil. Kedua perusahaan ini merupakan hasil kolaborasi dengan perusahaan lokal, yaitu PT Astra International. Kemudian menyusul PT Honda Power Products Indonesia untuk Power Products. Berikut ini adalah beberapa contoh produk mobil dan motor yang dipasarkan Honda di Indonesia. Honda menerapkan pendekatan strategis yang komprehensif, dikenal sebagai globalization, yaitu kombinasi dari strategi global dan lokalisasi. Mari kita analisis secara mendalam strategi-strategi yang dijalankan Honda. Yang pertama, strategi lokalisasi produk atau product localization. Honda sangat menyadari bahwa satu produk untuk semua pasar bukanlah formula yang efektif. Oleh karena itu, mereka menyesuaikan produk mereka mulai dari desain, fitur, hingga spesifikasi mesin untuk memenuhi preferensi dan kebutuhan konsumen di pasar tertentu. Misalnya di Asia, di negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam, Honda merancang dan memproduksi model yang efisien, ringkas, dan terjangkau, seperti seri Honda Beat dan Vario. Sementara di pasar Amerika Utara seperti di Amerika Serikat dan Kanada, konsumen justru cenderung menyukai kendaraan yang lebih besar dan bertenaga. Honda menyesuaikan dengan menawarkan model seperti SUV Pilot dan minivan Odyssey. Sedangkan di India, konsumen sangat sensitif terhadap harga dan efisiensi bahan bakar, sehingga Honda merespon dengan cara meluncurkan skuter seperti Honda Activa.
Kedua, strategi pemasaran dan distribusi terdesentralisasi. Honda memberikan otonomi yang signifikan kepada anak perusahaan di setiap negara untuk mengelola strategi pemasaran dan distribusi. Hal ini memungkinkan respon yang cepat dan efektif terhadap dinamika pasar lokal. Strategi yang ini dicapai melalui kemitraan lokal dan kampanye iklan lokal. Ketiga, strategi manufaktur lokal atau local manufacturing di mana Honda membangun fasilitas produksi di negara-negara tempat produk mereka dijual. Pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan strategis, yaitu efisiensi biaya dan logistik, mengatasi hambatan tarif, dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Yang keempat, strategi integrasi global lokal atau globalization. Teknologi dan inovasi inti dikembangkan secara terpusat di kantor pusat, namun implementasi dan desain produk akhir disesuaikan dengan pasar lokal. Bisa disimpulkan, dengan lokalisasi produk, pemasaran terdesentralisasi, manufaktur lokal, dan pendekatan globalization, Honda berhasil mengatasi tantangan kompleks yang ada dalam bisnis lintas batas negara. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.